baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni amin. Oke anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang adab bertamu. Jadi ada yang tahu nggak sih adab bertamu ini pengertiannya apa? Jadi adab bertamu ini itu adalah ketika makhluk sosial yang bertamu di rumah orang atau bersilaturahmi di rumah orang ya. Jadi bersilaturahmi ini itu dianjurkan oleh di agama kita, yaitu agama umat Islam. Untuk selanjutnya itu ada bentuk-bentuk adab bertamu. Ada yang tahu nggak sih bentuk-bentuk adab bertamu itu apa aja? Nah, jadi bentuk-bentuk adab bertamu itu ada yang pertama, memilih waktu yang tepat ketika bertamu. Jadi, ketika kita bertamu di rumah orang, kita harus menentukan waktu yang tepat. Misal, kita bertamu di rumah orang jam 9 gitu. Nggak mungkin kita bertamu di rumah orang itu jam 3 pagi, jam 10 malam. Itu kurang baik ya anak-anak. Untuk yang kedua yaitu ada mengetuk pintu atau membunyikan bel. Jadi ketika kita mau bertamu di rumah teman, di rumah seseorang kerabat kita, tetangga kita, jadi kita harus mengetuk pintu terlebih dahulu. Untuk yang ketiga itu ada tamu lelaki itu dilarang masuk ke rumah apabila di dalam rumah itu hanya ada seorang wanita, karena untuk tidak adanya sebuah kehilafan antara laki dan perempuan tersebut ya. Untuk selanjutnya itu adalah memperkenalkan diri kepada yang punya rumah ketika yang punya rumah itu belum kenal dengan kita. Jadi ketika kita bertamu di rumah orang itu belum kenal kamu siapa, jadi alangkah baiknya kamu menyebutkan nama kamu siapa, habis itu kamu dari mana, tujuannya juga apa. Untuk yang yaitu mengucapkan salam semaksimal 3 kali dengan pelan-pelan. Jadi ketika kita bertamu di rumah orang itu alangkah baiknya kita mengucapkan terlebih dahulu. Dan di dalam Islam ini dianjurkan untuk mengucapkan salamnya itu 3 kali. Misal ketika kita mengucapkan salam Assalamualaikum, terus habis itu belum ada yang menjawab, nah kita jeda beberapa detik untuk mengucapkan salam lagi. Dan dalam pengucapan salam itu kita harus dengan pelan-pelan, tidak boleh keras, tidak boleh kayak orang bentak-bentak, kayak orang mau marah-marah, itu tidak boleh ya. Untuk selanjutnya itu apabila sudah dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan sopan. Nah, jadi kadang ada tuh orang yang belum disuruh masuk udah nyelonong masuk, itu nggak baik ya. Jadi kita harus menunggu orang itu mempersilahkan kita masuk ke dalam rumahnya. Kalau sudah dipersilahkan masuk ke dalam rumahnya, itu kita nanti harus dengan sopan. Misal kita izin untuk masuk semisal kita sudah diberi untuk silakan masuk, nah kita bertanya dulu izin masuk ya, izin duduk ya gitu. Kalau enggak duduknya yang sopan gitu ya. Untuk yang selanjutnya itu jangan duduk sebelum dipersilahkan. Nah seperti tadi kayak saya izin duduk ya, atau misalnya tuan rumahnya udah bilang silakan duduk, nah kalian itu baru duduk ya. Untuk yang selanjutnya itu ada menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan.
Jadi ketika tuan rumah itu sudah menunjukkan silakan duduk, nah kalian harus duduk dengan tenang dan sopan. Jadi kalian nggak boleh misal duduknya bersila, itu tidak duduk di kursi, kalian duduknya bersila atau mengangkat kaki satu, itu tidak boleh ya, tidak sopan. Untuk yang selanjutnya itu mengaturkan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang tadi sudah ibu jelaskan. Jadi ketika kalian bertamu, kalian pasti punya maksud dan tujuan. Apa sih kalian bertamu di situ? Misal kalian mau bersilaturahmi atau kalian mau mengantarkan undangan. Jadi kalian harus menggunakan bahasa yang baik ketika kalian berbicara kepada tuan rumah tersebut ya. Untuk selanjutnya itu apabila disuguhi makanan dan dipersilakan, maka makanlah dengan sopan. Jangan memakan seperti orang lapar atau rakus. Nah, jadi ketika kita sudah disuguhi makan cemilan atau disuruh makan nasi atau apa itu, nah kalian itu tidak boleh makan dengan rakus meskipun itu di rumah teman sendiri gitu. Kadang kan ada tuh yang meskipun di rumah teman sendiri mereka makannya tidak ingat oleh ini yang lain gitu. Selanjutnya itu ada jangan melirik-lirik. Jadi ketika kita bertamu di rumah orang itu alangkah baiknya kita nggak melirik ke kanan, ke kiri untuk melihat apa sih yang ada di rumah itu. Kita kepo, itu tidak boleh ya. Untuk selanjutnya itu apabila dirasa cukup bertamu, nah kita bersegeralah minta izin untuk pulang dengan raut yang ramah dan sopan. Jadi ketika kita mau izin pulang itu kita harus menggunakan raut yang ramah atau sopan. Nggak boleh raut yang sinis, raut yang kayak nggak suka gitu ya. Nah untuk selanjutnya itu ada lama waktu maksimal 3 hari ketika kita bertamu. Misal ada orang nih yang bertamu terus menginap di rumah itu, alangkah baiknya maksimal itu 3 hari untuk dalam bertamu tersebut atau menginap tersebut ya. Untuk selanjutnya itu mengucapkan salam saat mau pamit. Jadi ketika kita mau pamit, alangkah baiknya kita itu mengucapkan salam terlebih dahulu agar lebih sopan dan baik. Untuk selanjutnya itu ada nilai positif adab bertamu. Jadi nilai positif adab bertamu ini itu dalam kayak dalam Islam ini itu sangat baik, karena dalam bertamu itu kita sama saja memperkuat silaturahmi dengan tetangga, saudara yang jauh maupun yang dekat, atau bisa dengan orang yang kita belum kenal. Nah kita bersilaturahmi dengan mereka dan kita berkenalan atau jadi makin kenal seperti itu. Nah selanjutnya itu kita harus membiasakan adab bertamu ini, tata cara yang tadi sudah ibu jelaskan. Jadi alangkah baiknya kita membiasakan dalam bertamu ini. Jadi apabila kita sudah membiasakan adab bertamu ini itu, maka kita akan terbiasa bertamu di rumah teman atau bertamu di rumah nenek atau apa, pasti akan melakukan dengan adab bertamu yang sudah ibu jelaskan tadi. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak atau ada yang belum paham atau bagaimana? Kalau sudah paham, oke ibu tutup kelasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu silakan berdoa terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke, anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.